A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Ustaz Taufik Rahman dan juga kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan juga ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali limpahan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan banyak kesehatan, kenikmatan. Kita diizinkan berkumpul lagi pada hari ini, di sore hari ini di pengajian Nur Masyitoh di Masjid Al-Mukhlasin dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Yang kedua kalinya, salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di jalannya. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah sore hari ini saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati kurang lebih 60-90 menit ke depan. Dan sebelum saya membacakan acara, Ustaz Taufik izin sebentar menyapa ibu-ibu. Ustaz, sehat semua ya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu, sedikit saya mau menyemangati ibu-ibu semua dan juga menyemangati saya sendiri, Bu. Insya Allah Ramadan ini hari ke-13. Ibu-ibu, kita mari sama-sama semangat menjemput Lailatul Qadar. Biasanya di 10 hari terakhir malam ke-27. Dengan apa, Bu? Yaitu dengan istighfar dan membaca Al-Quran. Istighfar, membaca Al-Quran, istighfar, membaca Al-Quran. Ibu-ibu kalau yang sempat darus, silahkan darus. Yang nggak sempat sambil potong-potong bawang, silahkan istighfar terus, Bu. Karena itu cara kita menjemput Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi banyak istighfar. Kalau istighfar bisa semua ya, Bu. Sambil nyetrika istighfar, sambil goreng bakwan istighfar. Yang kedua, ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu semua untuk bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dalam rangka kita menjemput Lailatul Qadar. Karena apa, Bu? 3 hal. Yang pertama, ibu-ibu, karena Allah itu mengabulkan doa orang yang berpuasa. Mari ibu-ibu sambil kita buka tuh ibu-ibu banyak berdoa untuk diri sendiri, orang tua, suami, anak-anak, kemudian guru-guru kita, guru-gurunya anak kita, tetangga kita, sebanyak-banyaknya. Dan juga disebut doa orang lain, gak cuma diri kita sendiri gitu. Karena doa itu akan cepat dikabulkan kalau kita juga menyebut atau mendoakan orang lain. Dimulai dari dirimu sendiri, kata malaikat. Jadi kita juga mendapatkan keberkahannya. Yang kedua, ibu-ibu harus berbahagia karena bau orang yang berpuasa lebih manis daripada minyak kasturi. Baunya ibu-ibu hari ini lebih wangi. Dan yang ketiga, ibu-ibu, Allah setiap hari menghias surga itu untuk ibu-ibu semuanya, untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi semuanya senang dan bahagia ya, Bu, hari ini. Alhamdulillah. Ya baik, Ustaz Taufik Rahman dan ibu-ibu semuanya, saya membacakan beberapa susunan acara, Bu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga Mau'izun Hasanah, yang keempat pengumuman dan yang kelima penutup. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk lebih berkahnya, mari kita membuka pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Liridhalillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Ya, monggo ibu-ibu sama-sama ya, Bu. Ya. Monggo ibu-ibu setunggal kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakumullah khairan katsir Ibu, semoga menambah keberkahan pada acara kita pada sore hari ini. Ibu-ibu, monggo boleh maju biar gak dekat-dekatan ini, bisa gak maju mawon Bu, monggo Bu, biar nanti lebih jelas mendengarkan tausiah dari Ustaz. Alhamdulillah, semoga menambahkan keberkahan dan menjadi penyejuk hati karena tadi kita telah bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ibu-ibu, tibalah kita pada acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Insya Allah tema kali ini kemuliaan dan keistimewaan seorang wanita. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Puasa Bu? Kata Nabi, lissaim farhatan. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, bahagia karena mau buka. Ini ibu-ibu kok gak bahagia ya? Wajahnya kok gak bahagia ini? Kalau bahagia itu penuh senyuman. Bahagia Bu? Bahagia. Udahlah terpaksa bahagia gitu ya. Harus bahagia. Yang kedua kebahagiaannya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi, nanti pada saat kita insya Allah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung surah Al-Kahfi itu ditekankan lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mau ketemu Allah. Mau ketemu Allah sekarang atau nanti? Mau bilang sekarang takut dijemput ya. Sekarang kalau mau ketemunya kapan Bu? Sekarang atau nanti? Di akhirat. Itu jawaban paling aman kan? Di akhirat aja. Tapi kalau sekarang kita bilang malam nanti malaikat datang ke rumah kita. Bu, gak usah khawatir, malaikat maut itu satu hari 70 kali datang ke tempat kita. 70 kali Bu, dia lihat wajah kita. Cabut gak nih? Cabut gak nih? Tapi kata Allah jangan. Belum jatahnya. Jadi maut itu gak usah ditakuti. Dia pasti akan datang. Nah, di ujung surah Al-Kahfi tadi disampaikan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mau ketemu Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Puasa amal soleh, amal soleh. Maka dengan puasa ini insya Allah kita bisa ketemu dengan Allah. Amin. Ibu-ibu hadirin yang rahmati Allah, saya mohon izin, ini saya di atas ya. Ini ada ibunda, ada yang lebih tua dari saya mohon izin. Saya kira ini mejanya di bawah. Biasa di pengajian tempat lain umumnya banyak yang di bawah pakai meja kecil gitu. Tapi di masjid ini baru pertemuan pertama saya dengan ibu-ibu sekalian. Saya mohon izin, saya duduk agak tinggi, bukan karena apa-apa, karena disiapkan panitia. Nah, itu aja. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, katanya temanya tentang wanita ini Bu ya. Wanita.
Ada kaitannya dengan Kartini, gitu kira-kira gitu lah Bu ya, wanita. Nah, kalau kita bicara tentang ibu-ibu wanita, sebelum Rasul datang 14 abad yang lalu, wanita itu, mohon maaf ini Bu, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sedih gak? Sedih ya Bu? Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Itu sebelum Rasul datang. Tapi ketika Rasul datang, ini luar biasa ya. Rasul langsung mengubah peradaban itu. Makanya Rasul mengatakan an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Jadi ibu-ibu ini tiang negara ini. Kalau sholat tiang apa Bu? Sholat Bu? Tiang agama. Tapi wanita tiangnya negara. Rusak wanita bisa hancur negara. Bagus wanita maju negara. Jadi peran wanita ini bukan sembarangan Bu. Nabi udah mengatakan an-nisa imadul bilad, bahwasanya wanita inilah yang buat negara ini masih kokoh. Bu, orang-orang hebat yang kita kenal itu, orang-orang hebat itu banyak yang takluk dengan wanita. Betul. Rusak namanya, mohon maaf ini, itu karena kehadiran wanita. Pun hebat namanya karena wanita. Jadi ibu-ibu bersyukur nggak jadi wanita itu? Bersyukur. Belum lagi kalau kita bicara pendidikan di rumah. Pendidikan terhebat yang bisa diberikan kepada anak itu pertama melalui ibu. Makanya saya senang nih kalau ada pengajian anak-anak dibawa, ini bagus. Justru kalau masjid gak ada suara anak-anak, kita wajib khawatir. Jangan-jangan generasi-generasi tua yang tinggal sholat, nanti anak-anak di bawah kita jangan-jangan gak sholat lagi. Alhamdulillah. Makanya kata seorang imam namanya Imam Al-Fatih, dia bilang, beruntunglah kalian kalau di masjid kalian masih kedengaran suara anak-anak. Di masjid kita ini masih ada suara anak-anak? Banget, bising Bu ya, bising. Masih beruntung, tapi tolong ditertibkan. Agak ditertibkan gak apa-apa, tapi jangan dilarang. Karena kalau dia kita larang, nanti dia lari ke tempat yang lain. Lebih bagus masjid kita pasang wifi, biar dia main-main sebentar di masjid. Azan dia sholat. Masjid kita ada wifi-nya. Alhamdulillah. Berarti udah banyak masjid di Jogja ini yang punya wifi. Passwordnya dikasih Bu. Dikasih Bu passwordnya Bu. Jangan nggak dikasih. Ada wifi-nya ada, passwordnya cuma saya yang tahu. Selaku pemilik apa takmir masjid, jangan dibagi passwordnya. Biar anak-anak kita bisa belajar bersama. Jadi peran ibu-ibu ini bukan sembarangan. Bahkan yang lebih hebat lagi, suatu hari ada seorang wanita datang kepada Rasul. Saking semangatnya ibu-ibu ini untuk berjihad. Jadi wanita ini bilang, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Dia kata wanitanya, kata ibu-ibu zaman dulu, jadi laki-laki enak. Kenapa kata Rasulullah? Enak Rasulullah, laki-laki itu kalau pergi berjihad bersama engkau, mati, wafat, masuk surga. Kami mau juga berjihad. Kata Rasulullah, kalau semua berjihad Bu, siapa yang di rumah Bu? Kira-kira gitulah bahasa kita ya. Akhirnya kata Rasul, jihaduhunna fi buyutihinna. Bu, jangan semua berjihad, laki-laki yang berjihad di jalan Allah masa itu. Tapi jihaduhunna fi buyutihinna. Kalau wanita mau berjihad, maka caranya apa? Berjihadlah di rumah tangganya sendiri. Jadi Bu, kalau ibu punya pekerjaan di rumah, apa kerjaan di rumah ibu-ibu itu apa? Banyak, benar banyak. Jadi kalau ada yang bilang, ada ibu-ibu nggak ada kerjanya, kita sorong aja dari lantai 2 misalnya dulu. Banyak kerjaan ibu-ibu itu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kerja semua itu. Betul atau betul? Makanya levelnya wanita ini 3 kali dibandingkan levelnya laki-laki. Ketika Rasul ditanya siapa yang harus kami hormati ya baginda Rasul, ummuka, pertama ibumu. Yang kedua siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu.
Yang ketiga, ummuka, ibumu juga. Yang terakhir baru kata Rasul, abuka, ayah. Jadi level ibu-ibu ini, ibu harus bangga, bersyukur. Levelnya di level atas. Jadi kata Nabi, jihatuhunna fi buyutihinna. Jihadnya ibu-ibu itu adalah sehari-hari di rumah ibu. Makanya Bu, kalau ibu di rumah, itu niatkan, ya Allah, bangun tidur yang pertama. Bangun tidur doanya apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillah kita sih Bu ya. Itu bisa juga sih, alhamdulillah bisa. Tapi yang umumnya kita tahu apa Bu? Yang kita hafal dulu apa Bu? Insya Allah ini ibu-ibu ini kayaknya udah terlalu banyak ngaji nih, jadi lupa nih udah banyak ya isinya Bu ya. Coba kita ingat pelan-pelan Bu. Doa bangun tidur adalah ngaji. Nah, ibu-ibu ini pura-pura aja. Padahal hafal semua doa-doa, hafal semua. Alhamdulillahilladzi at'amana. Itu doa apa itu Bu? Maka jangan terbalik ya Bu. Ini banyak yang saya tanya terbalik-balik ini. Ahyana. Terima kasih ya Allah yang sudah menghidupkanku kembali. Berarti malamnya kita mati kan? Mati kan? Loh, doanya kan ahyana, yang sudah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, ditekankan lagi, setelah kami mati. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami kembali. Bu, memang benar, hidup kita ini cuma satu hari saja. Dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, itulah hidup kita yang sesungguhnya. Karena setelah itu kita tidur, dengan namamu Allah aku tidur, gitu doanya Bu ya. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dan bangunnya pun kita mengucapkan tentang kematian. Jadi kalau kita punya satu hari, ibu-ibu jangan sia-siakan. Bangun tidur niatkan, ya Allah aku hari ini berjihad. Berjihad ngapain? Setrika aku menumpuk, itu jihad Bu. Tapi kalau ibu-ibu di sini nggak setrika sendiri lagi Bu ya? Enggak ya Bu ya? Laundry ya Bu? Sendiri, Masya Allah. Nyuci sendiri juga Bu? Tapi kalau ada mesin cuci ya Bu? Oh Masya Allah, manual. Itu lebih besar pahalanya Bu. Apalagi sambil ngomong, kenapa udah berjalan tidurnya gitu ya? Kok tidur mulu gitu? Itu lebih banyak misalnya Bu. Ya. Jadi begitu setiap yang kita lakukan niatkan jihad, maka insya Allah kita mendapat pahala jihad. Bahkan kalau wafat dalam keadaan melahirkan itu termasuk jihad fisabilillah. Itulah kemuliaan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nggak bisa dibandingkan dengan bapak-bapak, nggak bisa. Ibu jauh di level itu semua. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, kita lihat misalnya surah Luqman. Luqman ini satu dari sedikit manusia, orang biasa yang namanya termaktub dalam Al-Quran. Kalau Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW wajar, Nabi dikasih surat Muhammad. Surah Ibrahim wajar, Nabi. Tapi Luqman ini manusia biasa, tapi mendapat hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia pilihan itu. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman ini manusia khusus yang langsung diberikan Allah hikmah. Nah, yang menarik Bu, sambungan ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hendaklah kita hormat santun kepada orang tua. Umum Mas, orang tua, biwalidayhi. Sambungannya ini Bu mengagetkan. Allah khususkan untuk ibu-ibu. Masya Allah. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Hamalathu ummuhu. Karena orang tua itu salah satunya spesifiknya ibunya. Hamalathu ummuhu. Ibu itu mengandung. Bu, saya tanya dulu Bu. Mengandung ini mudah atau berat? Masya Allah, mudah Bu. Hebat Bu. Mudah atau berat Bu? Yang udah pernah melahirkan ini, mudah atau berat? Berat Bu. Pernah di TikTok, nah sekarang lagi musim TikTok ya Bu. Di TikTok itu pernah ada orang, laki-laki nih, diletakkannya di perutnya semangka, 9 kilo. 4 sampai 9 kilo, bervariasi lah diletakkannya. Sebulan di bawah-bawahnya, nyerah dia. Masih sebulan Bu, semangka ukuran 4 kiloan, di bawah-bawahnya nyerah.
saya nggak sanggup. Tapi ibu-ibu, Masya Allah, berapa bulan Bu? 9 bulan ibu bawa-bawa itu. Semangka atau bukan itu? Semangka atau bukan? Manusia. 9 bulan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Si tiktokers tadi itu cuman pas syuting aja Bu dibawanya, tapi tidur masih dilepasnya itu, nggak tahan sebulan. Ibu-ibu membawanya berapa lama Bu? Ada yang sampai 10 hari, 9 bulan 10 hari. Ada juga yang prematur Bu ya, 7 bulan ya Bu ya. Kalau di sini nggak ada yang prematur ya Bu. 9 bulan rata-rata ya. 9 bulan dibawa-bawa. Seberapa hebat perjuangan ibu itu. Makanya Bu, suatu hari ada di zaman baginda Rasul, ada seorang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, orang tuaku telah mencuri. Ngadu sama Rasul. Kata Rasul, orang tuamu? Iya. Dipanggil dua-duanya. Apa yang terjadi? Diceritakan bahwasanya ini orang tuaku mengambil sebagian dari hartaku. Kira-kira Rasul marah gak? Dasarnya orang tua. Marah gak Rasul? Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abawaika, anta wa maluka li abika. Kamu dan dirimu, semua yang kamu punya itu miliknya orang tua. Gak ada cerita orang tua itu mencuri uang anaknya, itu gak ada. Kamu, jiwamu dan semua yang ada padamu li abawaika adalah milik orang tua, milik ayah, milik ibu. Jadi kalau ada orang tua yang kaya hari ini, anaknya bahagia, bahagia. Tapi kalau ada, mohon maaf nih, anak yang kaya, bisa dipastikan nggak orang tuanya bahagia? Belum tentu. Makanya sedih kita. Makanya jadi anak, kita harus banyak menepuk bahu kita. Sudahkah kita bermanfaat ke orang tua kita? Itu introspeksi kita masing-masing. Kalau orang tua kita senang, semua kita dirasakan. Dibeli mainan, dikasih hal bermanfaat, disekolahkan dan seterusnya. Tapi begitu anak kita yang kaya, belum tentu orang tuanya dibahagiakan. Makanya ada ungkapan orang-orang tua kita dulu, satu orang tua bisa mendidik 12 anak. Bisa ya Bu? Bisa Bu? Tapi 12 anak belum tentu bisa merawat satu orang. Tapi di kampung ini insya Allah enggak Bu ya. Iya Bu, insya Allah enggak ya. Enggak salah lagi apa ya? Insya Allah ya Bu ya. Kita didik anak kita menjadi anak yang saleh, saleha, maka insya Allah dia bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk kita. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Kita dikandung oleh ibu kita wahnan ala wahnin, masya Allah bahasa Al-Quran ini. Kesusahan di atas kesusahan. Wahnan ala wahnin berarti susah banget, kira-kira begitulah Bu. Melahirkan itu susah banget. Makanya orang tua itu Bu, khususnya ibu, itu kalau dilawan anaknya sedih pasti. Wahnan ala wahnin, karena susahnya mengandung itu. Sambungannya lagi wa fisaluhu fi amaini, menyusui lagi 2 tahun. Udah melahirkan, menyusui 2 tahun. Betul ya Bu? Setelah menyusui selesai kan perjuangan ibu? Ngapain lagi Bu habis itu? Mandikan, ya kan Bu? Habis itu ngantar ke sekolah, masya Allah. Setelah itu udah itu aja Bu, kayaknya itu aja ya Bu. Ada lagi, apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Sampai dengan anak kita sakit, itu yang bisa tidur ibu atau bapak? Bapak. Malu kita jadi bapak-bapak ini. Kalau anak sakit itu yang bisa tidur justru alasan bapak apa Bu? Besok kerja, bapak. Padahal ibu lebih banyak kerjanya, tapi dia tidak bisa tidur. Karena dia tahu anaknya sedang sakit. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, menyusui 2 tahun sampai dengan seterusnya. Bu, ada salah satu keponakan saya. Memang secara usia keponakan, usia kami agak sama. Karena orang tua saya dan orang tua dia agak jauh usianya. Tapi secara usia kami sama. Sepupu keponakan saya. Dia suatu hari sakit.
sakitnya ini parah, sekolahnya tinggi, hebat, orang hebat. Ibu tahu kemana dia pergi, Bu, ketika dia kena sakit parah itu? Bukan ke temannya, bukan ke teman kos, bukan ke tim bawahan di kantornya yang banyak itu. Ada timnya, Bu, udah punya tim dia, Bu, di kantor, orang hebat. Tapi anehnya, Bu, dia pergi ke rumah gubuk ibunya. Ini saya kebetulan langsung datang menyaksikan sakitnya parah. Datang ke rumah gubuk ibunya, yang mana jarang dia datangi setelah dia mencapai keberhasilan. Tapi kira-kira ibu ini melarang nggak? Pergi kau dari sini. Kau selama ini meninggalkan ibu, gitu kan? Enggak. Diterima dengan ibu. Ya udah sini kan. Dimandikan sama ibunya, dirawat, digantikan popoknya. Masya Allah. Udah gede, orangnya udah gede, orang hebat. Tapi dia kembali dengan ibunya dan ibunya masih mau merawat. Inilah kehebatan seorang ibu. Jadi ibu harus bersyukur menjadi seorang wanita. Karena wanita ini hatinya jauh lebih luas dibandingkan sama ibu. Betul atau betul? Makanya lagu-lagu Rosa itu yang sering kita dengar itu. Ibu sering dengar lagu-lagu Rosa juga? Ada ya, Bu ya? Pernah dengar musik nggak? Ada lah sekali-sekali, Bu ya. Lagu-lagu di TV sekali-sekali kita dengar. Di antara musik-musik itu kan syahdu-syahdu itu yang sedih-sedih itu tentang wanita. Karena memang hati wanita itu sangat luas, seluas samudra. Nah, di sambungan ayat itu yang menarik, bagaimana kemudian ibu-ibu khususnya dan orang tua umumnya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, agar kita bisa menciptakan generasi-generasi hebat selanjutnya. Kalau ibunya hebat, harusnya anak lebih hebat. Kalau anaknya hebat, harusnya anaknya lebih hebat. Itulah yang terjadi, yang dimaksud dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu. Ali Imran, keluarga Ali Imran. Namanya Ali Imran, keluarga Imran. Kemudian dia punya anak. Anaknya siapa, Bu? Anak Imran itu siapa? Maryam. Disebutkan dalam Al-Quran. Anaknya hebat? Hebat. Walam yang sasni dasyar, tidak disentuh orang bisa punya anak. Bukan dia punya suami ya, Bu. Walam yang sasni dasyar, tidak disentuh oleh manusia manapun, tapi punya anak. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam ini orang hebat kan, Bu? Termaktub dalam Al-Quran. Punya anak yang lebih hebat lagi, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendidik anak kita, khususnya para ibu-ibu, adalah melahirkan generasi yang lebih baik dibandingkan generasi kita. Bagaimana cara kita mendidik generasi terbaik itu? Yang pertama, di surah Luqman sambungannya, ya bunayya la tusyrik billah, ajari anak kita akidah, jangan menyekutukan Allah. Kita kasih tahu dia, nak, siapa Tuhanmu, la tusyrik billah. Dia boleh jadi dokter, boleh. Dia boleh jadi polisi, boleh. Jadi pengacara, boleh. Tapi hal yang harus kita tanamkan pertama, iman. La tusyrik billah. Nggak semua harus jadi guru, nggak semua. Memang harus ada yang jadi polisi, jadi pengacara, macam-macam, silakan. Tapi tanamkan dalam dirimu iman. La tusyrik billah. Dan ibu salah satu orang yang menanamkan jiwa itu, yang harus menanamkan sikap iman itu. Makanya kalau ibu-ibu bawa anaknya begini, nggak apa, bawa aja, nggak usah dilarang-larang. Kalau dia lari-lari nggak apa-apa, namanya anak, ya kan? Kalau dia lompat baru kita bahaya, Bu. Ada nanti dua ini harus kita jaga. Tapi kalau dia lari-lari nggak apa-apa. La tusyrik billah. Jadi mulai sekarang, Bu, coba kita cek anak kita masing-masing di rumah. Apakah kita sudah mengajarkan anak kita la tusyrik billah, atau jangan-jangan kita masih mengajarkan dia cinta dunia? Kalau sudah kita tanamkan la tusyrik billah, nak, kenal kau Tuhanmu, kenal. Kalau ibu nggak ada, bapak nggak ada, siapa yang kau sembah, nak? TikTok, bahaya kita. Bahaya. TikTok, YouTube, bahaya kita. Tapi kalau dia bilang, siapa yang kau sembah, nak? Kalau ibu nggak ada, bapak nggak ada, Allah, aman kita. Makanya salah satu kegelisahan Nabi Ibrahim apa? Ketika dia mau wafat, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, setelah aku gak ada kau nyembah aku. Tapi anak-anaknya alhamdulillah semua menjadi nabi sampai dengan keturunannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, la tusyrik billah. Nah, setelah kita tanamkan iman, apalagi Bu yang perlu kita tanamkan dalam anak kita? Wa bil walidaini ihsana. Tanamkan hormat kepada orang tua. Bu, saya bukan asli Jogja, saya pendatang di Jogja. Tapi memang kalau kita perhatikan, bukan cuma di Jogja, di mana-mana kayaknya adab anak kita agak berkurang ya. Adab anak-anak kita ini kok agak mundur. Saya kasih contoh mudah. Dulu zaman kita, enggak lah, zaman saya lah ya, mungkin ya. Zaman ibu mungkin lebih hebat lagi. Zaman saya itu kalau dipanggil orang tua, Nduk, misalnya gitu. Manggilnya Nduk apa? No, atau siapa manggilnya? Ya itulah antara dua itu ya. Nah, ambilkan cabai. Itu jawaban saya dulu Bu. Nah, belikan cabai. Saya jawab pasti gini. Iya ma. Iya ma. Tapi jawaban anak sekarang Bu. Nah, belikan cabai. Iya. Masya Allah Bu. Tok, iya tok. Iya. Bu, ini kemerosotan moral. Minta anak-anak kita untuk menyapa orang yang lebih tua. Iya Bude, iya Pak D, iya Ma, iya Pak. Ada sapaannya. Kalau anak saya marahin. Karena pergaulan dengan temannya bisa berubah kita ya. Jadi kita tegur anak kita. Kalau manggil orang, menjawab orang yang lebih tua, sebutkan orang tua itu siapa. Iya Pak D, iya Bude, iya Mbak. Jangan iya, dia nggak sebaya samamu. Kalau sebaya nggak apa-apa. Gimana kabar? Sehat, sebaya, nggak apa-apa. Tapi ketika orang lebih tua, kita harus tambahkan siapa yang mau kita panggil. Iya Budi. Kalau kita mau masuk rumah, kita ucap apa Bu biasanya Bu? Ibu pernah nggak ketemu tamu, tiba-tiba langsung nongol di depan pintu? Sering atau banyak Bu? Jujur Bu, di rumah saya banyak. Di kampung kami dulu nggak ada. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. 3 kali nggak dijawab, kata Nabi apa? Falyarji. 3 kali bilang assalamualaikum nggak dijawab, falyarji pulang. Tapi orang sekarang tidak. Tiba-tiba saya pernah buka pintu rumah, muncul orang. Masya Allah, kayak penampakan kan Bu? Buka langsung muncul. Iya Pak Taufik. Ya Pak, gimana Pak? Coba kita ajarkan di lingkungan terdekat kita. Nah, mau ke rumah siapa? Ke rumah teman, ketok pintunya, assalamualaikum. 2 kali, 3 kali gak ada pulang, itu ada. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita hormat pada orang tua kita. Aneh, orang sekarang manggil orang tuanya sebaya itu kayaknya kebanggaan. Hai daddy, itu kan adat, bukan adat kita. Hai daddy, hai bro, itu bukan adat kita. Iya kan? Adat kita mengajarkan, agama kita gimana mengajarkan? Ya abadi, wahai ayah, ayahandaku, ibunda, bu, ma, bolehlah bahasa kita. Daddy, brother, itu bukan bahasa kita Bu. Ya, jangan kita mau kegaul-gaulan tapi kehilangan esensi agama kita. Jangan. Karena tidak sama globalisasi dengan westernisasi. Kita harus pandai memilih dan memilah mana yang cocok untuk kampung kita, untuk keluarga kita dan seterusnya. Tanamkan kepada anak kita mulai sekarang Bu, wabil walidaini ihsana. Nah, hormat kau sama orang tua. Sejarah mencatat Bu, gak ada orang yang susah karena dia hormat sama orang tua, itu gak ada. Gak ada. Orang tua saya alhamdulillah termasuk yang sangat hormat pada orang tua. Orang tua saya kagum saya. Di saat orang tua saya, kakek saya, berarti kakek ya Bu, sakit, itu yang menerima sampai dengan akhir hayat nenek saya, itu orang tua saya. Kagum saya masih kecil banget. Jangan-jangan orang tua sedang mencontohkan beginilah merawat orang tua nanti. Dan alhamdulillah kehidupannya hebat. Anak-anaknya jadi dan seterusnya. Keberkahan itu akan muncul ketika kita menghormati orang tua.
Gak perlu kita takut miskin, kita menghormati orang tua, gak perlu. Dan memang gak ada dalam sejarah orang yang menjaga orang tua itu miskin, itu gak ada dalam sejarah. Semuanya akan sukses, hebat dan bahagia. Justru orang yang sibuk dengan warisan, hati-hati nih Bu. Belum orang tuanya meninggal, ini ada di kampung, bukan di kampung sini Bu, bukan di kampung saya juga, ada di kampung yang lain. Pernah saya datang, ada jamaah cerita, orang tuanya masih mau sakratil maut, belum meninggal Bu, masih ada. Udah cerita, anak bapak yang di sana itu nanti untuk siapa? Masya Allah Bu, orang tuanya masih ada Bu, belum wafat, masih sakratil maut, masih. Udah bicara tentang tanah bapak yang di sana itu untuk siapa? Cocok ini? Gak pantas. Makanya ada kaidah mengatakan orang yang paling mengharapkan harta warisan justru orang yang tidak cocok diberikan warisan. Makanya ibu nanti kalau tanya, ibu mau warisan enggak? Tidak perlu diharapkan. Gitu aja jawabannya. Maka insya Allah ibu gak kebagian. Jangan terlalu berharap. Tapi pasti ada bagian sesuai agama dan seterusnya. Ya, jadi jangan orang tua kita masih ada, udah kita ribut masalah begitu. Orang-orang begini, percayalah, tidak akan bahagia hidupnya. Tapi orang yang tidak terlalu memusingkan hal-hal begini, justru akan bahagia hidupnya. Itu yang kedua. Setelah kita tanamkan iman ke anak-anak kita, yang kedua, kita tanamkan ke anak-anak kita, nak la tusyrik billah, yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Yang ketiga, sebagai ibu-ibu, kita harus menanamkan kepada anak kita integritas, berlaku jujur. Di ayat sambungannya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha ghafurun syakur. Bahasa sederhananya, nah, mau berada di dalam gua sekalipun, di dasar langit sekalipun, di atas langit sekalipun, di dasar bumi sekalipun, Allah melihatmu, nak. Jadilah pribadi yang jujur dimanapun kau berada, nak. Tugas seorang ibu menanamkan nilai kejujuran ke anaknya. Kalau kita bisa menanamkan nilai kejujuran ini Bu, maka insya Allah kita nggak perlu takut meletakkan dompet dimanapun. Ibu, kalau habis belanja letakkan dompet takut nggak? Nggak perlu takut ya. Jangan-jangan anak-anak ibu ini alhamdulillah ditanamkan sifat jujur. Tapi ada ibu-ibu di kampung sana, bukan kampung sini, di kampung lain lah ya. Itu begitu belanja, diletakkan dompet di meja, itu berantakan dompet. Hilang isinya. Begitu ditanya, mana dompet ibu? Iya mak, tadi beli es krim. Anak tidak diajarkan adab. Anak belum diajarkan tentang bagaimana berlaku jujur. Tapi orang yang sudah ditanamkan kejujuran, anak-anak yang ditanamkan kejujuran, apalagi ibu-ibu yang menanamkannya, maka insya Allah anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang jujur. Kalau dia udah jujur Bu, dimanapun dia, kita nggak usah takut tentang hidup kita. Nah, selanjutnya baru bicara tentang ibadah. Anakku, wahai anakku, jangan tinggalkan sholat. Ini bicara tentang ibadah. Jadi setelah kita tanamkan 3 hal tadi, barulah kita tanamkan anak kita ibadah. Itulah kenapa anak-anak yang begini ibadahnya akan lengket. Jadi kalau anak kita sekarang kebanyakan Bu, kalau disuruh sholat nggak? Sholat nggak? Sholat. Tapi begitu nggak disuruh sholatnya, berarti jangan-jangan belum tertanam iman di dalam hati. Dan ini nggak mudah. Kita bilangnya mudah menanamkan iman, tapi ini proses yang panjang. Ibu jangan putus berdoa. Ibu-ibu terus berdoa untuk anak-anak ibu, anak-anak kita semua, dan ujungnya bisa menghasilkan bangsa yang hebat. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, suatu hari ada seorang anak namanya Juraij. Siapa namanya Bu? Juraij. Ada sih namanya Bu Juraij? Enggak ada, alhamdulillah ya. Jadi Juraij ini Bu, anak yang soleh. Ini hidupnya jauh sebelum zaman baginda Rasulullah SAW. Karena solehnya dia ini terkenal di kampung. Suatu hari dipanggil oleh ibunya. Ibunya datang ke rumahnya. Kisah ini termaktub diceritakan di hadisnya Imam Al-Bukhari, panjang. Dipanggil suatu hari oleh ibunya, Juraij, dipanggil. Juraijnya ini dengar. Jadi kayak ibu manggil anak ibu lah gitu ya, dipanggil. Dengar Juraijnya ini.
tapi dia sedang sholat sunnah. Dalam hati dia ngomong, ku jawab ibuku atau ku batalkan sholatku. Ini gimana nih? Ragu dia. Dipanggil lagi sama ibunya, Juraij. Ragu lagi dia. Ya Allah, aku ku batalkan sholatku atau ku jawab ibuku. Ini kan baik sebenarnya. Ketika dipanggil lagi sama ibunya, Juraij. Ibunya agak-agak marah lagi. Juraij. Ngomong lagi di hati, ya Allah, aku mau jawab atau aku lagi sholat. Singkat ceritamu, sholat dia. Sholat sunnah ini padahal. Tiba-tiba ibunya, kalau bahasa Jawanya apa? Ngedumel atau apa? Dalam hati tuh berkata-kata tuh apa namanya? Ngedumel ya. Oh, gitu lah ya. Akhirnya ibunya ngomong dalam hati, ya Allah, aku esmosi, pakai es ya. Tolong ya Allah, jangan matikan anakku Zuraiz nanti sebelum dia diuji dengan ujian yang berat. Dan ibunya lupa, namanya ibu kan gitu kan Bu, ibunya lupa. Rupanya dikabulkan Allah doa itu. Jadi ibu-ibu kalau mendoakan orang, anak, itu yang betul. Dia lari-lari, doakan kau jadi presiden, gitu Bu doanya. Doakan kau jadi presiden, jadi tentara, jadi doakan yang bagus-bagus Bu. Jangan, doakan mati aja Bu, mati dia Bu nanti Bu. Jangan ya Bu, doakan yang bagus-bagus. Pas lagi marah, doakan yang bagus Bu. Maka dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan. Singkat cerita, waktu berlalu, ibunya wafat. Suatu hari Bu, si Juraij ini sedang sholat di masjid, tiba-tiba digoda oleh seorang wanita untuk berzina, digoda. Tentu saja dia kuat itu imannya, nggak mau dia. Tiba-tiba si wanita ini Bu akhirnya berzina dengan orang lain. Tiba-tiba dia mengaku dia telah diganggu oleh si Juraij ini, hamil dia. Luar biasa doa ibu tadi ya, doa ibunya tadi Bu, sebelum dia mendapat masalah ini luar biasa doa. Singkat cerita, hamil anak ini mau melahirkan, satu kampung heboh, dihancuri masjid. Ini sholat tapi akhlak nggak ada, dihancuri masjid tempat dia sholat. Memang ini munafik ini, si Juraij ini. Katanya soleh, katanya orang beriman, tapi kok kelakuannya begini. Juraij bingung Bu, ya Allah apa salahku? Kok gini-gini amat cobaanku? Dia nggak ngerti Bu. Singkat cerita, begitu anak ini lahir dengan izin Allah, akhirnya Juraij bilang, jangan salahkan saya, coba tanya pada anak ini. Dengan izin Allah, begitu ditekan pusatnya, anak ini bisa ngomong, ya gulam, man abah. Dibilang sama Juraij, wahai bayi, siapa ayah? Dibilang, ayah saya itu adalah pengembala kambing di sono, yang biasa ngembala kambing setiap sore-sore Jumat. Nah, itu ayah saya. Namanya si Anu, tinggal di sini. Dikasih tahu semua, kaget semua. Jadi Bu, ternyata dalam sejarah ada, selain Nabi Isa ada lagi anak yang bisa ngomong ketika bayi. Inilah anak di zaman Juraij terjadi. Ketika tersampaikan itu, kaget semua satu kampung. Akhirnya dibangun lagi lah Masjid Juraij. Bu, begitu hebatlah doa ibu-ibu ini Bu. Sampai orang soleh saja didoakan ibunya mendapatkan masalah, dapat dia masalah. Nah, bagaimana kalau ibu mendoakan yang baik-baik untuk anak ibu? Ya Allah, jadikan anak hamba presiden, minimal jadi menteri dia, jadilah. Ya Allah, jadikan anak hamba menteri, minimal jadi camat, jadilah. Ya Allah, jadikan anak hamba camat, minimal jadi apa? RT, jadilah. Ya Allah, jadikan hamba anak hamba RT, ada Bu, doanya jadi anak kepala RT ada. Jadi juga itu, minimal jadi kepala rumah tangga, ya kan Bu? Yang penting doakan yang baik-baik, karena yang ibu doakan insya Allah akan berbuat kebaikan. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, ini kami jam berapa kira Bu? Sampai berbuka sekalian? Enggak ya? Oke, terakhir. Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Abbas. Nah ini tolong diingat baik-baik Ibu. Yang pertama, Nabi berpesan, ya Ibnu Abbas, kalau kau mau ingat semua apa yang aku sampaikan, baca doa ini. Jadi Bu, nanti Ibu ini kan udah tiap bulan ikut pengajian ya Bu.
Tapi kalau ditanya masih sering lupa ya Bu? Betul atau betul? Betul. Amalkan doa ini, insya Allah ibu nggak akan lupa atau sulit lupa. Ini doa langsung dikasih Nabi ke Ibnu Abbas. Doanya adalah Allahumma. Terus tiga, Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil. Itulah kenapa Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang titik koma Rasul pun dia hafal. Rasul ngomong A sampai Z, titik koma dia nggak lupa. Masya Allah ingatannya. Karena doa ini langsung diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah. Sebagai penutup, saya bacakan semua hadis Rasul SAW. Ada 4 kunci biar ibu-ibu bisa masuk surga. Nah itu aja lah. Ibu ingat ini ibu terakhir ini pun jadilah. Tapi ibu setelah tadi baca doa tadi, insya Allah 4 ini ingat. Dengan 4 ini cukup syarat ibu-ibu bisa masuk surga. Gak usah repot-repot banyak amal, banyak apa, gak usah repot-repot. 4 ini ibu fokuskan, insya Allah jaminannya surga. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Idza aqamat khamsah." Ini kunci yang pertama kalau masuk surga bagi ibu-ibu wanita. Karena tema kita hari ini adalah ibu-ibu wanita. Kalau ibu-ibu sholat 5 waktu rutin sehari semalam, kecuali sedang haid, halangan. Ibu-ibu di sini rutin, alhamdulillah. Mau di rumah, mau dimanapun terserah. Lebih afdol di rumah, tapi rutin, gak pernah bolong, benar? Kalau ibu melakukan itu, 1. Yang kedua, wasamat syahraha. Ibu-ibu puasa Ramadan full kecuali halangan, dan ibu ganti nanti di hari yang lain. Udah terpenuhi ibu 2 ini? Sudah ya, udah hebat ibu penuhi 2 ini. Aqamat khamsaha, sholat 5 waktunya dijalankan. Enggak sunnahnya kita abaikan dulu, enggak usah pakai sunnah, 5 waktu aja dulu. Wasamat syahraha, puasa Ramadan full kecuali pada saat halangan diganti. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga diri, menjaga kehormatan. Yang ketiga. Yang terakhir, wa ata'at zawjaha, dan ibu-ibu bisa patuh kepada orang tua, kepada suami. Wa ata'at zawjaha, patuh kepada suami. Apa jaminan Nabi? Wa qila dkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jaminan Nabi untuk orang wanita yang 4 hal ini dilakukannya. Salat 5 waktu dijalankannya, puasa dilakukannya full, dijaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya. Wa qila dkhuli, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, bebas pilih pintu surga mana saja. Bu, ibu-ibu masuk surga lebih cepat ratusan tahun dibanding bapak-bapak. Ibu-ibu fokus pada 4 ini, insya Allah surga nanti. Bapak-bapak banyak tanggungannya. Dia menanggung ibu, kalau ibu buka aurat, bapak terseret, anak perempuannya terseret bapaknya, dan seterusnya. Tapi ibu-ibu fokus 4 hal ini, maka insya Allah surga menanti. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah mengikuti bersama tausiah dari Ustaz Taufik Rahman. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan ibu-ibu dengan Ustaz? Ada yang mau bertanya Bu? Tidak ya? Jika tidak Ustaz, kami mohon minta dipimpin untuk berdoa Ustaz. Monggo tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasjudu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدي كل منا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو بالحساب. اللهم علمنا ما لم نعلم وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan Ustaz. Baiklah ibu-ibu, ini ada pengumuman dari panitia. Ibu-ibu untuk infak hari ini yaitu Rp518.000. Jazakallah khairan katsir. Semoga Allah menerima semua amal soleh dari ibu-ibu semuanya. Dan juga door prize ibu-ibu, ada 7 orang yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. Nanti bisa diambil ketika pulang ya ibu-ibu. Yang pertama Ibu Betty, kedua Ibu Widya, ketiga Ibu Paryani, keempat Ibu Nurdin, 5 Ibu Painem, 6 Ibu Agus Supriyo, dan yang ketujuh Ibu Irin. Ya, baik ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melewati tahapan demi tahapan. Kita ucapkan terima kasih ya ibu-ibu untuk Ustaz Jazakallah khairan katsir. Semoga Allah limpahkan keberkahan Ustaz, keluarga. Insya Allah tidak bosan di Ustaz kesini lagi berbagi ilmu dengan ibu-ibu. Ya baik, ibu-ibu, pada sore hari ini saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.